Kita kembali beralih ke informasi lain, Saudara. Menanggapi hasil survei elektabilitas LSI dan Poltreking, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil berharap bisa memenangi Pilkada Jakarta dalam satu putaran. Untuk meningkatkan elektabilitas, Ridwan Kamil mengatakan dirinya akan fokus meyakinkan warga Jakarta yang belum menentukan pilihan dan mengetahui program unggulannya bersama Suswono. Dalam dua survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia dan Poltreking, mantan gubernur Jawa Barat yang berpasangan dengan Suswono ini mendapatkan elektabilitas paling tinggi masing-masing, 51,8% dan 47,5%. Apapun itu pertanyaannya, ya. Pekerjaan itu paling banyak rentangnya masih besar ya, 15-20%. Mungkin karena visi misinya tadi belum tersosialisasikan. Mudah-mudahan mungkin setelah pasukan ini bergerak, pasukan relawan bergerak, ada debat kan. Debat mungkin disaksikan sehingga bisa mendengar dan mudah-mudahan golongan yang masih belum memutuskan di rentang 15-20% ini bisa meyakinkan ke titipan vote-nya ke pasangan Ridho. Kami ada di perbatasan, kadang kurang sedikit, kadang lebih sedikit, tapi mudah-mudahan bisa lebih dari 50% supaya menangnya satu putaran. Sementara itu, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Rano Karno pun optimistis akan menang satu putaran setelah melihat kenaikan signifikan pada survei elektabilitas dirinya dan pasangannya Pramono Anung. Menurut Rano, kenaikan survei elektabilitas dirinya adalah berkat dukungan masyarakat Jakarta. Hal ini disampaikan Rano di kawasan Darmogot saat berjumpa dengan relawan Anies Baswedan. Kami sadar, kami hanya 3 partai, ya kan, PD Perjuangan, Hanura, dan Umat. Kalau dihitung mungkin nggak lebih dari 17% dibanding dengan yang sebelah sana. Nah, kenapa kita meningkat? Itu lepas, nggak bisa dilepaskan adalah partisipasi masyarakat. Itu yang membuat, survei itu meningkat. Saya pikir semua orang berusaha satu putaran, supaya nggak terlalu capek lah, dan bisa cepat kerja Pemda DKI. Berita utama akan kembali usai jeda, Saudara, dengan informasi rentetan kasus penculikan anak terjadi di Tangerang Selatan. Dalam kurun waktu 2 bulan saja terjadi 4 kasus penculikan anak. Orang tua diimbau waspada.